Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada ketua sidang, mohon izin kepada Ibu Sukasih, dan yang terhormat pula mohon izin kepada sekretaris sidang Bapak Ubaidillah Ahmad, dan yang kami hormati pula mohon izin kepada penguji 1 Ibu Zulaiha, dan penguji 2 mohon izin kepada Ibu Titik Rahmawati. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Nur Faizin, NIM 17030966022. Di sini saya izin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul peran kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan materi PBB dalam pembinaan sikap, moral, dan kedisiplinan peserta didik di MI Sabilil Muttaqin Kaporan Badegan Ponorogo. Latar belakang dari judul saya yakni dilatar belakangi persoalan pendidikan karakter ataupun pendidikan yang ada saat ini menjadi persoalan penting yang harus sama-sama kita renungi, baik itu dari pemerintah dan kalangan masyarakat sendiri. Persoalan pendidikan karakter khususnya dalam sikap moral dan kedisiplinan menjadi perhatian serius dari seluruh kalangan. Hal ini dilatar belakangi dari munculnya perilaku menyimpang, yakni dari anak-anak sekolah dasar, baik itu melakukan merokok, bullying, berani kepada orang tua dan guru, serta kecanduan mereka terhadap game online. Nah, pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh atau sangat penting dalam kehidupan. Melalui pendidikan, anak atau peserta didik bisa memperoleh suatu pengalaman dalam belajar, baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman terhadap jiwa sisi rohaninya. Dalam lingkungan sekolah terdapat dua kegiatan, antara lain kegiatan intra maupun kegiatan ekstra. Nah, kedua kegiatan tersebut jika berjalan beriringan dengan baik, seperti halnya dalam tujuan pendidikan nasional nomor 2 tahun 2003, itu sangat bisa mempengaruhi dan dalam halnya moralitas dan kedisiplinan anak. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi dalam pendidikan atau mendidik karakter anak, dalam halnya sikap moral dan kedisiplinan, yakni pendidikan kepramukaan, kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Nah, pada perkembangannya pendidikan kepramukaan saat ini mulai diabaikan di sekolah maupun di lingkungan anak tersebut. Maka dari itu penulis atau saya merumuskan rumusan masalah, yakni tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di salah satu lembaga pendidikan, yakni MI Sabilil Muttaqin, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler materi PBB di MI Sabilil Muttaqin. Nah, kedua, untuk mengetahui proses pembinaan sikap moral dan kedisiplinan peserta didik yang ada di MI Sabilil Muttaqin melalui ekstrakurikuler kepramukaan. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan materi PBB dalam pembinaan sikap moral dan kedisiplinan peserta didik yang ada di MI Sabilil Muttaqin. Adapun metode penelitian saya pakai yakni metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data-data berupa deskripsi, kata-kata tertulis ataupun lisan
baik itu didapat melalui wawancara ataupun observasi. Dari situ penelitian ini berusaha mengkaji dan menguraikan data-data mengenai peran kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan materi BBB dalam pembinaan sikap, moral, dan kedisiplinan peserta didik di MI Sabilil Mutakin Badegan Ponorogo. Nah, untuk tempat dan penelitian sendiri, tempat penelitian ini dilakukan di MI Sabilil Mutakin Badegan Ponorogo, yakni di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 31, Desa Kaporan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Adapun sumber data yang didapat yakni dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni data primer dan data sekunder. Nah, data primer sendiri kita dapat dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan hasil wawancara dengan waka kesiswaan serta dengan pembina. Sedangkan data sekunder yakni diperoleh lewat pihak lain, baik itu dari observasi yang dilakukan ataupun dari media yang ada di MI Sabilil Mutakin Kaporan Badegan Ponorogo. Baik itu yang data diambil terkait berdirinya sekolah, lokasi geografis, tentang keadaan pendidik atau pembina, kemudian peserta didik sendiri, sarana dan prasarana, dokumentasi tentang kegiatan khususnya dalam materi PBB. Nah, dalam teknik pengumpulan data ini, saya selaku penulis yakni menggunakan beberapa instrumen. Yang pertama ada observasi, kemudian ada dokumentasi dan wawancara. Nah, semuanya ini dilakukan secara struktur. Saya membuatkan sebuah pertanyaan, yakni berupa angket ataupun sebagai bahan acuan saya yang ditanyakan terkait kegiatan dan pelaksanaan proses pembinaan yang ada di MI Sabilil Mutakin Kaporan Badegan Ponorogo. Nah, dan juga melaksanakan wawancara tidak struktur yang dilakukan secara langsung spontan dengan apa yang perlu ditanyakan terkait kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Sedangkan teknik analisis data yang saya lakukan yakni ada 3 tahapan. Yang pertama ada reduksi data, kemudian penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Ya, yang selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama yakni tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di MI Sabilil Mutakin. Kegiatan ataupun pelaksanaan yang ada tentang kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan materi PBB sudah ada dan kesesuaiannya dengan dasar dari kepramukaan itu sendiri. Selain itu, faktor pendukung lain yakni sarana dan prasarana yang ada merupakan hal wajib yang ada di MI Sabilil Mutakin sendiri sudah cukup memadai terkait sarpras atau sarana prasarana. Selain itu, penjadwalan baik program latihan mingguan dan bulanan juga sudah ada. Selain itu, yang kedua yakni proses pembinaan sikap moral dan kedisiplinan. Nah, dalam proses pembinaan tentunya memerlukan sosok pembina ataupun pelatih atau sosok guru orang dewasa di dalam proses pembinaan tersebut. Nah, dalam teori sendiri dikatakan sekurang-kurangnya berumur 20 tahun dan minimal sudah pernah dan mengikuti kegiatan pembina mahir dasar atau KMD. Nah,
Ini terdapat dalam buku Andri Boy Sunardi yang berjudul Boymen Ragam Latihan Pramuka. Nah, ketersediaan pembina sendiri di MI Sabil Mutakin sudah standar. Ya, ini standar dasar bersertifikasi KMD. Nah, serta untuk menambahkan motivasi dan pengaruh yang besar positif terhadap sikap anak, baik itu sikap moral dan kedisiplinan. Nah, di sekolah sendiri, sekolah bekerja sama dengan pihak Polsek. Nah, tentunya untuk menambah ilmu pengetahuan yang ada. Nah, selanjutnya yakni faktor pengaruh atau yang mempengaruhi dalam pelaksanaan sikap moral dan kedisiplinan peserta didik. Berdasarkan analisis data, diperoleh bahwa dalam pelaksanaan dan proses pembinaan sikap moral dan kedisiplinan yang ada di MI Sabil Mutakin Kaporan Badegan Ponorogo berjalan dengan baik dengan mendapatkan dan mengembangkan kreativitas yang ada, yaitu para pembina dan pelatih dalam membina peserta didik yang berlandaskan dasar metodik yang ada. Adapun pengaruh yang signifikan dalam berlangsungnya kegiatan yakni para peserta didik sendiri dari 116 jumlah total yang mengikuti, sekitar 80% anak atau peserta didik aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, sedangkan 20%-nya memerlukan pendampingan khusus dari pembina dan guru. Dengan melihat hasil analisis juga, baik dilihat dari segi teori dan lapangan atau hasil lapangan, penelitian yang dihasilkan tidak ditemukan penolakan, baik itu dari kajian-kajian terdahulu ataupun dari segi teori kepramukaan sendiri. Di MI Sabilil Mutakin sudah sedikit demi sedikit menerapkan apa yang ada dari metodik sendiri. Nah, kemudian dengan adanya penelitian ini mampu menambahkan referensi tambahan terkait pendukung kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, khususnya dalam materi PBB dalam pembentukan sebuah karakter, sikap disiplin ataupun sikap moral dan kedisiplinan. Nah, secara keseluruhan peran kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan materi PBB terdapat banyak sekali dalam pembinaan sikap moral dan kedisiplinan, meliputi integritas, tanggung jawab, perasaan iba, pemaaf. Dari keempat hal tersebut sudah tertuang jelas dalam dasar Dharma Pramuka sebagai dasar ataupun rujukan metodik dalam pembinaan sikap moral dan kedisiplinan, dalam halnya materi PBB. Nah, selanjutnya simpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang peran kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan materi PBB dalam pembinaan sikap moral dan kedisiplinan peserta didik, dapat disimpulkan bahwa dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan materi PBB yang ada sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Tahapan kegiatan diawali dengan kegiatan upacara, pemberian materi, baik itu pemberian materi khususnya PBB, dilakukan dengan bertahap, yakni secara teori kemudian dilanjut dengan praktek. Nah, dalam penyampaian materi dan praktek terdapat pula media alat bantu latihan yang digunakan, meliputi tongkat, fluid, dan lain sebagainya. Dengan berdasarkan SKU atau syarat kecakapan umum, materi yang disajikan tidak monoton serta dilakukan dengan sistem satuan terpisah antara peserta didik perempuan dan laki-laki. Nah, sistem berkelompok dan belajar sambil melakukan, kemudian diakhiri dengan upacara penutup. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat pengaruh atau faktor yang mempengaruhi, yakni peserta didik sendiri tadi,
yang mana dilihat dari segi kehadiran, kepatuhan, kedisiplinan, semangat dalam mengikuti kegiatan. Selanjutnya ketersediaan sarana prasarana sebagai penunjang atau pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersendiri. Dalam hal ini madrasah sendiri baik dari sikap pemimpin atau pimpinan kepala madrasah, sikap guru dan lain sebagainya mendukung penuh, baik mendukung secara finansial atau dana latihan dan mendelegasikan perlombaan, sangat mendukung dengan adanya kegiatan kepramukaan ini. Selain itu kreativitas pembina yang ada sudah cukup mumpuni dalam membuat variasi-variasi latihan di MI Sabilul Muttaqin. Dilihat dari situ, kerjasama yang baik antara polsek setempat dalam pelatihan secara teori, baik itu teori ataupun praktek baris berbaris. Nah, kemudian yang terakhir ada saran. Berdasarkan hasil penelitian ini bagi lembaga pendidikan hendaknya harus terus mengembangkan atau menyelaraskan antara akademik dan non-akademik, bertujuan untuk membina mental dan sikap moral serta kedisiplinan bagi generasi penerus bangsa. Nah, yang kedua, bagi pendidik atau peserta didik senantiasa mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh pembina ataupun pelatih, baik guru, berupa tutur kata dan tingkah laku yang baik guna membentengi diri dari ragam persoalan yang ada baik dengan keluarga, teman sebaya serta masyarakat. Nah, bagi peneliti selanjutnya memperbaiki dan mengembangkan objek penelitian sehingga pendidikan di Indonesia khususnya dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan menjadi lebih terukur dan terarah sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia serta pengamalan Pancasila. Nah, mungkin cukup itu yang bisa kami paparkan terkait judul skripsi ataupun tugas akhir saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.